Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ibu, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat dipertemukan pada pertemuan pembelajaran kimia. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelumnya saya akan presensi terlebih dahulu ya adik-adik. Budi, ya Bu, Ani, ya Bu, Sinta. ya Bu. Oke. Jadi pada pagi hari ini tidak ada yang absen ya, berangkat semua. Ada yang masih ingat pekan lalu kita membahas apa? Konsep mol sama sub bab molaritas Bu. Oke, jadi pekan lalu kita telah membahas konsep mol. Ada yang masih diingat dari pembahasan pekan lalu? Misalkan pengertian konsep mol masih ingat? Ibu, mol itu merupakan satuan dari jumlah zat Bu. Oke, baik sekali, bagus. Terima kasih Budi telah membantu saya. Jadi, konsep mol merupakan satuan dari jumlah zat. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi dari pekan lalu, yaitu rumus empiris senyawa kimia. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar tentang rumus empiris suatu senyawa kimia dan bagaimana cara menentukannya? Belum Bu. Jadi, pada pagi hari ini kita akan mulai membahas rumus empiris senyawa kimia. Bagaimana cara menentukan rumus empiris suatu senyawa kimia. Jadi, rumus empiris ini merupakan perbandingan paling sederhana atom-atom penyusun molekul. Jadi ini pengertian dari rumus empiris ya. Nah, cara menentukannya nanti kita bisa menggunakan persen massa. Jadi, untuk hari ini saya akan membahas atau menjelaskan bagaimana cara menentukan persen massa suatu atom. Nah, pertama saya akan menentukan atau memulai menjelaskan menentukan persen massa Nah, persen massa ini bisa juga kita sebut sebagai persen komposisi. Pengertian dari persen komposisi ini merupakan persen massa dari unsur-unsur penyusun molekul. Jadi, nanti kita masuk ke contoh menentukan persen massa ya. Misalkan, tentukan persen massa unsur A dari senyawa AMBN. Nah, kita sudah memiliki kasus di sini, yaitu tentukan persen massa unsur A dari senyawa AMBN. Kita lihat di sini A itu memiliki indeks M dan B itu memiliki indeks M. Persen massa A itu sama dengan M dikali AR dari unsur A dibagi MR dari senyawa, yaitu AMBN dikali 100%. Jadi ini dapat digunakan untuk menentukan persen massa suatu unsur dalam senyawa.
kita bisa lanjutkan dari persen massa untuk menentukan rumus empiris. Nah, di sini baru kita akan bertemu dengan rumus empiris. Nah, setelah kita mendapatkan persen massa, itu paling tidak kita akan melalui 4 tahap untuk dapat menentukan rumus empiris. Nah, jadi tahapan untuk menentukan rumus empiris itu, pertama ada persen massa. Setelah itu, setelah kita mendapatkan persen massa, kita bisa konversi untuk menentukan mol setiap atom. Setelah mendapatkan mol setiap atom itu kita cari perbandingan molnya, dan setelah mendapatkan perbandingan molnya, kita sederhanakan untuk mendapatkan bentuk paling sederhana dari mol. Setelah itu baru kita bisa menentukan rumus empiris. Oke, jadi ini cara untuk menentukan rumus empiris. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi diketahui persen C sebesar 40%. Kemudian persen H sebesar 6,67%. Nah, sisanya adalah oksigen. Untuk persen oksigen itu cara menentukannya adalah 100% dikurangi 40 tambah 6. Cukup saya pindahkan ke sini saja ya. Untuk persen O itu 100% dikurangi 40 plus 6,67%. 100 dikurangi 46,67%, nanti akan kita dapatkan jumlah sebesar 53,33%. Ini kita asumsikan semua ini ada dalam 100 gram. Asumsi dalam 100 gram. Oke, saya hapus ya. Rumus yang awal tadi adalah setelah kita mendapatkan persen massa, maka kita akan menentukan mol dari setiap atom. Jadi ini tadi kan sudah kita asumsikan dalam 100 gram ya. Cara menentukannya yaitu kita cari massa dari masing-masing atom. Pertama, kita cari massa dari atom C 40%, atau kita tuliskan 40 per 100, kita kali 100 gram. Dengan 100 gram ini ya. Nah, kita akan dapatkan massa C sebesar 40 gram. Kemudian massa H itu adalah 6,67 per 100 dikali 100 gram. Nah, kita dapatkan massa H sebesar 6,67 gram. Untuk massa O sama 63,33 per 100 dikali 100 gram. Dapatkan massa sebesar 53,33 gram. Nah, setelah massa dari setiap atom kita dapatkan, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan mol dari setiap atom. Ini saya hapus.
Jadi tadi kan kita dapatkan massa tiap-tiap atom itu tadi ada C sebesar 40 gram, kemudian H sebesar 6,67 gram, dan O sebesar 53,33 gram. Nah, cara menentukan mol bagaimana? Nah, adik-adik kemarin kan sudah membahas konsep mol. Jadi ketika kita punya data massa, maka untuk menentukan mol itu menggunakan rumus mol sama dengan massa per mr atau per ar. Kalau ini kan yang akan kita cari adalah unsur, maka di sini kita gunakan ar saja biar tidak bingung. Jadi sampai sini langsung kita cari mol dari masing-masing atom ya, atau masing-masing unsur. Mol dari C, H, dan O. Untuk C itu massa yang diperoleh kan sebesar 40 gram. 40 gram. AR dari C itu berapa? Nanti bisa dilihat di tabel periodik, yaitu AR dari C itu sebesar 12 gram per mol. Kemudian massa dari H adalah 6,67. AR dari H itu sebesar 1 gram per mol. Nah, untuk O itu massanya sebesar 53,33 gram, dan AR dari O itu sebesar 16 gram per mol. Ini satuannya bisa kita coret gram. Nah, nanti akan diperoleh atom mol dari setiap atom, sebesar untuk C kita dapatkan 3,33 mol, untuk H 6,67 mol, dan untuk O kita akan dapatkan 3,33 mol. Nah, setelah mendapatkan mol dan perbandingannya, maka kita dapat menentukan rumus empiris senyawa kimia organik tadi. Tapi di sini kan bentuk yang kita dapatkan masih bisa disederhanakan, karena kita perlu ingat bahwa rumus empiris itu merupakan perbandingan paling sederhana atom-atom penyusun molekul. Jadi ini kesemuanya bisa dibagi dengan 3,33. 3,33 dibagi 3,33 kan kita dapatkan nilai 1. Kemudian 6,67 dibagi 3,33 itu 2. Dan ini 1. Kita dapatkan perbandingan paling sederhana dari mol ini adalah 1 banding 2 banding 1. Sehingga kita bisa tuliskan, saya tuliskan di sini saja ya. Rumus empiris suatu senyawa kimia yaitu dengan CH2O. C-nya 1, H-nya 2, dan O-nya 1. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Siapa? Paham. Jadi setelah saya menjelaskan ini, pada pagi hari ini untuk pembelajaran kimia, rumus empiris suatu senyawa kimia itu kita akan menerapkan model pembelajaran yaitu STAD. Jadi nanti adik-adik saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Setelah itu silahkan adik-adik berdiskusi dengan teman satu kelompoknya terkait materi yang saya sampaikan, dan nanti akan saya bagikan lembar kerja. Silahkan adik-adik kerjakan soal yang terdapat pada lembar kerja dengan teman satu kelompoknya. Oke, lembar kerja yang saya bagikan tadi silahkan dibuka. Nah, di situ sudah ada soal ya.
Jadi adik-adik silahkan berdiskusi dan silahkan kerjakan soal yang terdapat di lembar soal. Jadi waktunya sudah habis ya, silahkan pekerjaannya dikumpulkan atau dikembalikan lagi ke saya. Oke, ini saya koreksi dulu ya. Baiklah, hasil terbaik pada latihan soal kali ini diperoleh kelompok 1. Baiklah, karena waktu pembelajaran pada pagi hari ini sudah habis, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.